Utlu, bacalah, telaahlah, kajilah. Utlu, bacalah, telaahlah, kajilah. Ma uhiya ilaika, apa yang diwahyukan kepadamu minal kitab dari Al-Quran. Ya, Allah perintahkan untuk membaca, mengkaji, menelaah lebih dulu apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran Sunnah. Dipelajari Al-Quran, ya, pelajari dulu. Baru wa aqimus salat, dan dirikanlah salat. Apa artinya? Tilawah dulu, baca dulu, kaji dulu, telaah dulu, baru perintah untuk salat. Baru perintah untuk salat. Jadi tidak ada perintah salat sebelum utlu. Kaji dulu, telah dulu. Sehingga talabul ilmi lebih utama daripada salat itu sendiri. Dalam ayat ini jelas. Bagaimana salat kita bisa benar? Sampai kemudian tanhalil fahsya wal munkar, sampai mencegah dan berbuat keji dan mungkar, kita pelajari bagaimana cara salat bisa mencegah itu. Bagaimana salat itu berefek dalam kehidupan kita, bisa menghindari dari kemaksiatan. Jangan sampai salat jalan, maksiat jalan. Ya, jadi zero, nggak dapat apa-apa. Mending zero. Malahan Allah Subhanahu Wa Taala mengancam dengan wailul lil musalli, celaka bagi orang salat alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang lalai dari salatnya. Artinya sia-sia salatnya kalau tidak berefek dalam perilaku kita, semakin baik semakin menjauhkan dari kemaksiatan. Ya, nanti kita akan banyak mempelajari ya bagaimana salat berefek, bisa khusyuk sampai bisa menangis. Itu ada resep-resepnya yang Rasulullah sampaikan dan para sahabat melaksanakannya. Ya, coba kalau setiap malam bisa menangis di saat salat, menangis di saat membaca Al-Quran, intinya bisa menggetarkan hati kita. Itulah salat kita, baca Al-Quran kita, dan ibadah yang lain kita itu diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa merubah sikap dan tingkah laku kita. Kalau jika bisa menangis, ini mah jangankan menangis di saat salat sudah mengantuk. Ya, di sana pesantren sini, insyaallah enggak ya? Ya Ustaz ya. Di sana, ya di sini mah insyaallah enggak, insyaallah enggak. Ya, pagi-pagi pas dibangunin udah susah lagi dibanguninnya. Bisa buat Mukhtar ya. Di sana, di sana. Jadi jihad fisabilillah ini penting, memahami ya. Talabul ilmi adalah penting untuk kehidupan kita. Maka Allah wajibkan ya. Apa sesungguhnya kepentingan kita talabul ilmi ini? Untuk semakin tahu mana yang halal, mana yang haram. Semakin tahu mana yang harus dilakukan, mana yang tidak kita lakukan. Semakin tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Semakin tahu mana yang memang harus kita laksanakan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah, atau kita jauhi sebagai bentuk kita untuk melawan musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin tahu dengan talabul ilmi. Ya, makanya dalam Al-Quran disebutkan misalnya la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Artinya orang yang berilmu akan punya perbedaan dalam sikap perilakunya. Salatnya lebih khusyuk, salatnya lebih baik, salatnya lebih membekas dalam hidupnya. Kalau enggak ada perbedaan sama aja. Apa artinya salat kalau enggak ada perubahan dengan ilmu yang kita pelajari? Maka semakin kita belajar ilmu, semakin tahu bagaimana kita melaksanakan dengan benar. Baca Al-Quran, bagaimana baca Al-Quran dengan benar. Kita pelajari makharijul hurufnya, bagaimana huruf-huruf yang keluar dari halq. Ya, ada aqsal halqi. Apa saja huruf-huruf aqsal halqi? Siapa Bu? Pak anak-anak? Aqsal halqi. Berapa huruf yang keluar? Aqsal halqi. Tahsin. Aqsal halqi. Apa aqsal halqi artinya? Tenggorokan atas. Huruf A dan H, Hamzah dan H. Wasatul halqi. Pertengahan tenggorokan tengah apa? H dan A. H dan A. Baik. Adnal halqi. Kha dan Wa. Kha dan Wa. Baik, lisan. Coba lisan sekarang. Aqsal lisan. Apa aqsal lisan? Aqsal lisan. Lupa lagi. Aqsal lisan. Qa untuk yang
atas, yang bawah ka. Ka. Kemudian kalau wasatul lisan, ingetin aja. Wasatul lisan, tengah lidah. Sya, ya, jim. Sya, ya, ja. Jim, betul, ja. Baik, ya udah. Kalian nggak usah diajarin, lebih pintar dari anak ya. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pelajari ini ya, bagaimana ustaz-ustaz ya mengajarkan kepada kalian makhrajnya ya. Bahkan ana berharap kalian-kalian ini akan menjadi ya imam-imam di masjid-masjid nanti, dikader oleh ustaz-ustaz menjadi imam-imam di masjid. Banyak masjid-masjid membutuhkan imam. Apalagi kalau sudah hafal 30 juz, Masya Allah, akan diminta, bahkan nanti akan diprogramkan setiap yang sudah hafal 30 juz di Ramadan ditempatkan, kalau perlu di Jakarta 30 hari ninggalin masjid kalau dibolehin ya, untuk jadi imam di Istiqlal misalnya. Masya Allah, di Al-Azhar, masjid Al-Azhar. Saya dulu di awal-awal tahun 2000 itu tugas, di antara tugas yang saya lakukan adalah mengirim ya menghafal Quran 30 juz di masjid-masjid sekitar Jabodetabek. Ya, bekerja sama dengan Libya. Ya, Ustaz Yusuf Harun menyampaikan ke anak untuk membawa hafid-hafid Quran untuk diterapkan, dijadikan sebagai imam-imam di masjid-masjid sekitar Jabodetabek. Subhanallah. Dan banyak sekali masjid-masjid yang membutuhkan, karena sangat sedikit jumlah waktu itu yang hafid Quran. Akhirnya hanya beberapa masjid yang ditampung. Coba nanti ke depan mungkin usul kepada asatidzah, coba cetak anak-anak kita menjadi imam-imam nanti ke depan. Di samping hafal Quran, suaranya juga diperbaiki, diajarkan bagaimana lagomnya ya, lagom-lagomnya, suaranya yang baik seperti apa dilatih, sampai juga memahami sholat yang benar seperti apa. Baik, ini yang pertama, ikhlaskan Allah. Ikhlas artinya murni karena Allah memerintahkan kita untuk talabul ilmi. Rasulullah pun memerintahkan kita untuk talabul ilmi, dan itu ya, itu bagian penting dalam kita talabul ilmi ya, ikhlas karena Allah. Yang kedua, dalam talabul ilmi harus punya tekad. Yakni untuk menghilangkan kejahilan, raf'ul jahli an nafsi wa an ghairihi, menghilangkan kejahilan pada diri kita dan kejahilan pada orang lain, khususnya pada diri kita dulu baru kepada orang lain. Kenapa penting menghilangkan kejahilan? Karena kejahilan itu pokok dari segala penyimpangan. Saya ulangi, segala penyimpangan, segala kesyirikan, segala kekufuran, segala kemungkaran, segala kemunafikan, segala kezaliman dan lain-lainnya yang menyimpang itu disebabkan karena kejahilan awalnya. Karena orang jahil akan menilai terbalik, yang hak dianggap batil, yang batil dianggap yang hak. Berapa banyak di zaman sekarang, zaman fitnah, orang yang bodoh dianggap orang yang pintar kebelingan. Dan berapa orang yang pintar, orang yang faham Al-Quran dan Sunnah dianggap bodoh. Banyak ya yang dibully. Berapa ustadz yang ceramah di mana-mana ditolak, dianggap radikal. Masya Allah, mudah sekali menganggap itu. Ya, jadi harus kita munculkan dalam benak kita, niat kita di ma'had ini adalah menghilangkan kejahilan. Karena itu kesempatan antum, kalian semua ini dekat dengan asatidzah, dekat dengan ustadz-ustadz ini, tempel, jangan sampai ilmunya ya diambil sama orang, antum yang ambil semuanya. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah mengingatkan kepada kita para thalibul ilmi, ya, akhi lan tanala ilma illa sittatin. Lanjutin. Saumbiha an tafsiriha bibayanin. Terus zakaun wa hirsun, enggak apa-apa, acak-acakan enggak apa-apa. Wa hirsun wa ijtihadun wa sabatu ustadin wa thulu zamanin. Satu lagi, wa bulghatin. Enggak apa-apa, acak-acakan enggak apa-apa.
Tidak harus acak, tidak harus berurut. Kalian udah hafal itu. Ya. Lan tanalal ilma, tidak akan pernah kalian mendapatkan ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 hal. Imam Syafi'i mengingatkan kepada kita. Apa 6 hal itu? Pertama, zakaun. Zaka itu kepintaran, kecerdasan, IQ. Kecerdasan yang dimaksud bukan hanya sekedar kecerdasan bawaan yang Allah berikan, tapi dengan mulazamah, terus-menerus belajar, terus-menerus belajar, terus-menerus menghafal, terus-menerus menghafal, terus baca-baca akan pintar. Kepintaran itu 2 hal. Bisa dengan karena Allah memberikan kemuliaan padanya dengan diberikan kecerdasan seperti Abu Hurairah, ya, itu cepat sekali menghafal. Apapun yang disampaikan Rasulullah SAW langsung nempel di kepalanya. Kalau kita mungkin udah 70 kali ngapal baru hafal. Bahkan lebih dari 70 kali. Ya. Baik, zakaun. Yang kedua tadi hirsun ya. Hirsun tamak. Hirsun tamak maksudnya adalah kalau dikasih 1 minta 2, dikasih 2 minta 3. Dikasih 5 minta 10. Minta sama ustaz ketika dikasih 1 hadis, tambahin dong ustaz. Cuma 1 mah enteng. Paling setengah jam hafal. Kasih 2, kasih 3, kasih 4. Ya, minta hirsun, tamak. Jangan dikasih 1, kebanyakan ustaz. Ya, enggak. Minta sebanyak-banyaknya, hirsun, tamak. Ya. Yang kedua, yang ketiga tadi urutannya? Hah? Wajtihadun, sungguh-sungguh. Kesungguhan. Orang sungguh-sungguh akan mendapatkan ilmu. Man jadda wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh dia akan mendapatkannya. Ya, man jadda wajada. Mantapkan dalam diri kita, man jadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh maka dia akan dapat. Sebaliknya kalau nggak sungguh-sungguh nggak dapat. Man jadda wajada. Ya, jadi sungguh-sungguh. Niat kita harus diperbaiki kalau nggak ada kesungguhan lagi. Perbaiki lagi, semangat lagi. Yang keempat, ketiga ya. Keempat ada bulghatun. Ya udah, ngacak-ngacak enggak apa-apa. Bulghatun, uang itu enggak penting. Enggak terlalu penting lah. Ya, uang penting tapi tidak menjadi hal yang penting. Ya, bukan hal yang sangat penting, tidak. Yang kelima, as-sahbatu ustadzin wa sahbatu ustadzin, bersahabat dengan ustaz. Artinya pepet ustaz di mana ada Ustaz Mukhtar, tempel. Dan ustaz-ustaz yang lain, anak hafalnya sama Ustaz Mukhtar doang hafal ya. Ustaz lain-lain enggak sebut ya. Tempelin ustaz yang ngajar di sini, tempel. Anak dulu waktu belajar enggak pernah lepas dari ustaz-ustaz. Semua ustaz itu anak tempel. Sehingga kayak sahabat. Ketika kita nggak paham, dekati, dijelasin, minta penjelasan. Ustaz, karena dekat kan enak. Ustaz, tadi yang antum jelaskan kayaknya nggak paham Ustaz, tolong dong jelasin lagi. Coba kalau jauh, kalau perlu pijitin dulu. Ustaz, pegel ya? Pijitin. Habis dipijitin, Ustaz, anak kemarin nggak paham, tidur juga waktu jelasin. Coba jelasin lagi kemarin. Enak kalau udah dipijitin. Kalau perlu kasih kopi dulu, kasih kue. Tidur deh ustaznya. Enggak perlu, enggak jelasin lagi. Artinya bersahabat dengan ustaz itu penting. Ya, jangan dijauhi. Jangan dijauhi ustaz. Dan ustaz itu senang kalau ditanya apapun ilmu yang dia tahu, dia akan sampaikan apapun itu. Semakin ditanya, semakin dia akan bertambah ilmu dengan belajar. Yang dia tidak tahu, dia akan pelajari dan dia akan menjawab apa yang kalian tanya. Itu pentingnya bersahabat dengan ustaz. Yang terakhir yang keenam apa? Wa tulu zamanin, lamanya belajar. Bersabar. Kalian ada yang baru setahun di sini, bersabar. Ya. Bersabar. Ya. As-sabru apa? Moto di sini. As-sabru kas-sabiri murrun fi madaqatihi lakin awaqibu ahla minal asad.
Pernah dengar ini? As-sabru kas-sabiri murrun fi madaqatihi lakin awaqibu ahla minal asal. Sabar itu seperti pelkina yang pahit dirasakan, tapi akibatnya lebih manis daripada madu. Masya Allah. Jadi kita hafal, coba Dek, yang hafal dikasih hadiah lagi. Ayo, as-sabru. Ayo, yang suaranya. Oh, nggak dapat. As-sabru kas-sabiri murrun fi madaqatihi lakin awaqibuhu ahla, lebih manis minal asal, daripada madu. Ya, insyaallah. Sabar. Jangan pengen cepat-cepat. Baik. Jadi ini yang kedua, ya, dalam talabul ilmi harus kesungguhan untuk belajar dalam rangka menghilangkan kejahilan, dan inilah jihad. Ya, jangan sampai tidak tahu. Keluar dari pesantren ini kalian harus menjadi pendakwah, dan pendakwah itulah penjihad, para mujahid yang menjelaskan tentang Islam, menjelaskan tentang Al-Quran, menjelaskan tentang As-Sunnah yang sesungguhnya seperti apa. Baik, mungkin ini dulu, ada 12 adab-adab talabul ilmi, baru 2. Insyaallah dengan apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan menjadi semakin semangat kita untuk belajar, ya, talabul ilmi, untuk semakin kita mendalami Al-Quran Sunnah, karena kalian ditunggu oleh umat kehadiran kalian di masyarakat nanti. Siapkan diri kalian untuk menjadi mujahid Islam, menjadi dai-dai yang kuat, yang kokoh, bukan hanya sekadar ilmu tapi fisik juga. Harus belajar bela diri kalau perlu. Ada bela diri sini belajar. Harus. Ya, kalau perlu siap-siap golok tuh menghadapi Yahudi yang ingin memerangi kita. Qatilul ladzina qatilunakum kaffah. Perangilah orang-orang yang akan memerangi kalian semuanya. Persiapan kita fisik. Mereka juga mempersiapkan kok generasi kaum kufar dengan fisik dan senjata. Ya, apalagi kita. Ya Pak ya, Ustaz. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tentu yang benar yang datang dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari anak sendiri mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.